namanya read, dan berbicara lagi namanya space, ya. Space, kalau kita berbicara space, berbicara area, berbicara time, itu kita namanya pakai distribusi Poisson. Rumusnya adalah P, X sama dengan A, itu sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat A per A faktorial. Dimana kalau kita berbicara mengenai lambda, lambda itu misalnya read. Misalnya contohnya adalah si A makan nasi 3 kali sehari, itu contohnya adalah read. Kalau peluang X-nya lebih kecil sama dengan A, itu berarti diurut dari 0 sampai dengan A. Yang berlaku untuk distribusi yang diskrit. Nah, jadi kalau diskrit sama continuous ya, distribusi itu ada dua, diskrit sama continuous. Kalau diskrit harus bilangan bulat. Kalau continuous, dia bisa bilangan real. Bilangan realnya apa? Bilangan yang dimana koma itu boleh. Kalau integer, itu harus bilangan bulat. Ya, kalau bilangan real itu semuanya boleh. Akar maupun apa itu boleh. Yang nggak boleh adalah imajiner. Semuanya selain imajiner. Kemudian kita berbicara juga mengenai ciri-ciri distribusi Poisson, yaitu randomly in space or time. Kemudian selalu berbicara mengenai space atau time. Kemudian dia single kejadiannya, dan dia independen, artinya kejadian satu dengan yang lain tidak saling mempengaruhi. Dan paling penting ini, occur at constant. Jadi dia tingkat keseringannya itu sama. Misalnya sekali lagi tadi, si A makan nasi 3 kali sehari. Sama. Dianggap sama asumsinya. Sebagai contoh ini, misalnya ada orang mesen gokar itu 30 menit, maka dia bakal dapat kira-kira 2 mobil. Berapa probability bahwa dalam 1 jam dia bisa dapat 3 mobil? Nah, itu contoh kasusnya. Nah, dengan demikian, kalau rata-rata dari 30 menit adalah 2 mobil, berarti rata-rata 1 jam adalah 4 mobil. Nah, pertanyaannya adalah X-nya sama dengan 3. Ya, sesuaikan soal. 3 ya, berarti A-nya adalah 3. Ini A-nya adalah 3. Berarti tingkat keseringannya adalah lambda. Lambda itu adalah 4. Ya, Anda kalikan hasilnya adalah 0,195. 3 angka penting. Oke. Kemudian kita masuk mengenai min. Min itu kalau di sini rata-rata ya, itu berbicara namanya lambda. Nah, dalam distribusi statistik, selain berbicara mengenai min, kita juga berbicara mengenai variance. Ini ya, ini sigma kuadrat. Nah, di sini variance-nya itu juga lambda. Variance itu rumusnya NPQ. Kalau min itu NP, tapi di distribusi Poisson, ya, Poisson bahasa Prancisnya, itu sama. Modusnya juga sama, lambda juga, ya. Nah, berarti tapi kalau dia lambdanya itu bulat, ya bilangan bulat, maka modusnya menjadi lambda min 1 dan lambda. Kemudian apabila kasusnya adalah independen, kalau kasusnya adalah independen, maka gini, misalnya X terdistribusi Poisson, dengan rata-rata adalah alfa. Y terdistribusi Poisson, dengan rata-rata adalah beta. Maka kalau X plus Y-nya ditambahin, itu rata-ratanya adalah Poisson alfa plus beta. Nah, ya boleh ditambahin. Untuk kasus independen, ada yang tidak boleh. Oke. Kita masuk soal pertama, saya jelaskan dulu. Jumlah taksi, ya, permintaan taksi itu 4 permintaan setiap 30 menit. Carilah peluang bahwa A, nggak ada permintaan dalam 30 menit. B, 1 permintaan dalam 1 jam. C, kurang dari 3 dalam 15 menit. Nah, sekarang seperti ini. No demand ya. Kalau no demand itu X-nya 0. Nah, 30 menit itu harusnya ada 4 demands. Nah, cerita soalnya berarti lambda 30 menit adalah 4. Nah, karena dia bilang no demand, X-nya ya 0 ini. Berarti peluang X sama dengan 0 itu sama dengan E pangkat rata-ratanya. Minus dari rata-rata min 4.
kali rata-ratanya ini 4. Pangkat 0 per 0 faktorial. Hasilnya adalah 0,0183. Itu ya, jadi yang pertanyaan A itu standar. Nah, yang berubah ini adalah yang B. Satu permintaan dalam 1 jam. Berarti kalau 30 menit kita punya 4 permintaan, dalam 1 jam dia punya 8 permintaan taksi. Berarti peluang X sama dengan 1 itu adalah E pangkat min 8. 8 pangkat 1 per 1 faktorial. Sama dengan 0,00268. Ya, 3 angka penting. Nah, kemudian kita masuk soal selanjutnya. Kurang dari 3 permintaan dalam 15 menit. Nah, kalau dalam 15 menit berarti apa? Sekarang rata-ratanya itu dibagi 2. Ya, tadinya 4, sekarang jadinya 2. Nah, jadi ya karena ini kurang dari sama dengan 2, berarti diurut 0, 1, 2. Nah, 15 menit berarti apa kalau 15 menit? Berarti rata-ratanya adalah kalau 4, kalau dalam 30 menit dia ada 4 permintaan. Berarti dalam 15 menit dia ada 2 permintaan. Dibagi 2 sekarang. 0, 1, 2. Rata-ratanya adalah 2. Nah, ini 2 semua. Nah, ini 2 nih. Nah, yang berubah adalah X-nya. Fewer than 3 ya. 0, 1, 2. Masukin. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, rumusnya kan ini. Tinggal diikutin saja. Kalau dihitung kalkulator, hasilnya adalah 0,406 3 angka penting itu. Nah, jadi 3 angka penting itu untuk yang nomor 1 ya. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan dalam melakukan percobaan. Nah, itu dulu mungkin dari Koko.